Selamat pagi kepada pemirsa yang budiman di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembali kita berjumpa di channel YouTube Japiter Tinambunan atau TBKK Japiter, yaitu Tinambunan Kutakalang. Nah, pada pagi hari ini saya sangat tertarik dengan topik yaitu reformasi Mahkamah Agung. Nah, dulu pernah Pak Mamun MD ada industri hukum, hakim, polisi dan jaksa. Apabila berkolaborasi maka keadilan itu susah ditempuh. Nah, sekarang topik pagi ini di Metro TV, editorial Metro TV, yaitu reformasi Mahkamah Agung. Nah, kita akan coba dengar cuplikannya supaya jelas. Nah, seperti ini. Supaya hakim-hakim yang lain, wali Tuhan itu tidak berbuat lagi, dia yang tahu, dia yang ngerti. Oke. Itu. Jadi untuk kita utama, saya apresiasi juga untuk hakim satu sambung. Oke. Itu kenapa itu kalau bisa itu harus dihukum mati itu. Supaya membaca keadilan masyarakat. Baik. Dan apresiasi juga kepada Mahkamah Agung masih bisa direformasi. Terima kasih Pak Indra Studio di Palembang, Sumatera Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Indra ada Pak Agus di Manado, Sulawesi Utara. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Herman Saragi. Pak Leo. Ya, Pak Agus. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Reformasi total Mahkamah Agung. Silakan Pak, singkat padat saja. Reformasi totalnya perlu dilakukan melalui Komisi Judisial. Jadi itu Komisi Judisial juga harus diperberat. Coba Anda lihat rekrutmen Hakim Agung sekarang, ya kan? Ya. Nah, jadi jangan dibentuk satgas di MA saja. Satgas di KI juga dibentuk itu. Direformasi total tuh KI, ya. Jadi supaya memang rekrutmennya jangan ada perubahan dalam hal satu perilaku. Jadi jangan kita rekrutmen hanya berdasarkan satu mungkin kedekatan gitu loh, yang kualitas juga dilihat gitu loh. Jadi kapabilitas, kepribadian sehingga tidak sepertinya terjadi gitu loh. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Agus di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Agus ada Ibu Ipung di Bali. Bu Ipung, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi Ibu Ipung. Bagaimana Bu pendapat Ibu ini reformasi total Mahkamah Agung? Silakan Bu. Ya. Saya sebenarnya kalau sama PKP yang dibuat KPK, tapi bagaimana kita mereformasi Mahkamah Agung? Hanya satu cara, Bang. Satu, memperkuat KG dan memperkuat gawat Mahkamah Agung. Itu anggaran yang harus idealis di sana. Yang memang benar-benar mau mengawasi kinerjanya hakim-hakim agung di Mahkamah Agung. Terus yang kedua adalah Badan Beliau pernah masuk nggak ke Mahkamah Agung? Mahkamah Agung seolah masuk di negara. Kenapa ini saya bilang begitu? Negara dalam negara itu nggak bisa mencoba berarti kita masuk ke dalam pengadilan tidak tinggi. Kalau bisa di Mahkamah Agung saya lihat untuk seperti itu soal eksklusif banget. Kalau kita setiap perkara bukan yang tidak khusus berdiri. Demikian saudara-saudara, kita dengar tadi cuplikan daripada editorial pagi ini di Metro TV, reformasi Mahkamah Agung. Kemudian ada tadi menyampaikan Komisi Judisial ini harus diperkuat. Nah, ini saya mencoba pengalaman saya dengan Komisi Judisial. Pada tanggal 26 September 2022 saya mengirim surat ke Komisi Judisial dan menyatakan bahwa ada putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan apa tuntutan jaksa dan juga apa materi pokok perkara. Nah, saya melaporkan
Hakim Pengadilan Negeri Serang dipimpin oleh Uli Purnama dan kawan-kawan ya, dan melaporkan tanggal 26 September 2022. Kemudian diterima oleh Komisi Judisial ya, ini tanda terimanya, diterima tanggal 17 Oktober 2022. Nah, kemudian saya berikan berkas lengkap data ya, satu bendel ya lengkap nih. Ya, saya berikan data lengkap tentang kecurangan hakim dan juga jaksa yang nakal ya. Saya katakan jaksa yang nakal, nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian Komisi Judisial itu menjawab tanggal 31 Oktober ya. Ini suratnya. Nah, dijawab bahwa laporan saudara terkait pertimbangan majelis hakim dalam menilai surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum adalah wilayah pertimbangan dan kemenangan hakim. Benar. Itu adalah hak daripada hakim. Tapi kalau dia menyimpang, apa yang harus Anda lakukan, Komisi Judisial? Mari kita berpikir jernih ya. Kalau menyimpang dari aturan, inilah yang harus Komisi Judisial bekerja, periksa. Apakah benar laporan daripada Japiter? Jangan nanti dikatakan fitnah, ya. Periksa ke lapangan. Nah, kemudian poin kedua, jawaban daripada Komisi Judisial itu dikatakan berdasarkan pasal 15 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Judisial Republik Indonesia nomor 2 ya, dan nomor 2 tahun 2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, bahwa dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Judisial tidak dapat menyatakan benar atau salah pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim. Saya tidak mengatakan kepada Anda Komisi Judisial salah atau benar, tapi dalam mengambil keputusan itu yang harus Anda selidiki. Bagaimana? Nah, saya coba jelaskan sedikit ya. Saya dipidana ya, dipidana dengan surat dakwaan ya dari jakwa ya, dan kemudian dengan Pengadilan Negeri Serang 809 ya tahun 2021 tanggal 24 Maret 2022 ya. Saya dipidana memasuki tempat tanpa izin. Sebenarnya saya izin, dan tanah tersebut pun sudah milik saya sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Serang nomor 55 tahun 2021 dan nomor 146 tahun 2021. Jadi itu sudah dijelaskan oleh hakim, tanah tersebut adalah milik saya. Nah, cuman pengadilan tinggi mengatakan ini wan prestasi. Nah, itu panjang ceritanya, nanti bisa kita jelaskan. Sekarang pidananya yang mau kita bahas ini ya. Saya dipidana masuk pekarangan orang pasal 167. Nah, kemudian polisi membuat berita acara ya, lengkap semua berita acara dengan hanya pasal 167. Dengan pasal 167 berarti ini hanya tipiring. Jadi ada reformasi justice di dalam kejaksaan apabila hanya pasal 167 hanya tipiring. Hakim pun hakim tunggal ya, tidak perlu banyak hakim. Ini juga hanya diselesaikan dengan damai. Tapi anehnya ini, kenapa saya katakan ada jaksa nakal ya? Lah ini jaksa menambah pasal. Dibuatlah pasal 406 ya, dengan kerugian 3 juta. Nah, kenapa kerugian bukan 25.000 atau 2,5 juta? Karena ada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012, apabila biaya ya hanya di bawah 2,5 juta itu masuk dalam tipiring pasal 407, bukan pasal 406. Nah, jaksa membuat pasal 406 supaya masuk ke dalam pengadilan dan tuntutan bisa 6 bulan ke atas ya. Dituntutlah saya 10 bulan penjara. Nah, dengan pasal 406. Nah, di polisi tidak ada mengatakan pasal 406. Harusnya jaksa mengembalikan lagi berkas ke polisi, tolong buatkan pasal 406, lengkapi. Nah, baru dibuatkan pasal 406 P19 namanya ya.
Nah, nyatanya tidak. Jadi jaksa mengarang sendiri, membuat sendiri bagaimana supaya saya dipenjara. Itu kira-kira pendapat jaksa. Dibuatlah pasal kepasung. Nah, kemudian dalam eksepsi untuk mengambil putusan sela, ya, kita sudah nyatakan kepada hakim, Pak Hakim, ini kan pasal 406 ini tidak ada dalam tuntutan, dalam laporan daripada si pemilik tanah katanya. Dan tidak ada kerugian 3 juta. Nah, ini ditambahlah kerugian 3 juta, merusak pagar, padahal di tempat tersebut tidak ada pagar, hanya tembok. Nah, jadi ini rekayasa jaksa. Sehingga hakim mengambil keputusan berdasarkan pasal 406. Nah, benar komisi judisial ya tidak berhak mengganggu keputusan hakim, tapi bisa mengatakan hakim tuh keliru. Kenapa membuat pasal 406 sedangkan ini harusnya pasal 407 tipiring. Nah, ini ya. Jadi komisi judisial juga jangan asal bekerja di komisi, perhatikan laporan seseorang, perhatikan, jangan menjawab, oh ini hak mereka, kami tidak berhak. Iya benar, Anda tidak berhak mengatakan bahwa keputusan ini salah atau tidak, bukan itu, tapi prosedurnya benar tidak. Nah, kita lampirkan juga saksi ahli dari Mabes Polri, beliau bertugas di Mabes Polri. Saksi ahli sudah mengatakan ini pengadilan sesat. Kenapa dikatakan pengadilan sesat? Karena menambah pasal 406, harusnya pasal 167. Nah, kemudian masalah pasal 406 saya sudah laporkan ke Kejaksaan Agung Bina Pengawasan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Leo Simanjuntak ya, Ketua Ketua Kejati Banten. Beliau sangat care. Nah, sehingga dengan saya kirim surat ke beliau, Jaksa Agung turun, akhirnya kenalah kode etik Jaksa Budi Atmoko ya, merubah pasal. Nah, ada hukumannya. Jadi dia sudah kena kode etik membuat salah. Kami sudah dipanggil, pengacara saya juga dipanggil, diserang, dikejari ya. Nah, terima kasih kepada Bapak Kejati Banten ya, Bapak Leo Simanjuntak. Dia sangat peduli ya. Dan seperti inilah harusnya pimpinan yang bisa melihat apa masalah di dalam masyarakat. Bukan seperti jawaban komisi judisial, oh ini hak mereka, ini wewenangnya, kami tidak berhak. Lihat prosesnya Pak Komisi Judisial ya, jangan asal menjawab ya. Saya ingatkan ini. Dan saya juga akan kirim surat kepada Komisi Judisial dan juga KPK untuk diawasi Mahkamah Agung dalam perkara nomor 146 dan 809. Saya melihat nanti apa keputusan Mahkamah Agung ya. Kalau Mahkamah Agung misalnya membela mafia tanah atau membela pasal yang keliru dibuat oleh jaksa, ya kita lihat. Kita ya nggak apa-apa, wait and see. Sekarang nomornya sudah keluar itu yang pidana ya, sudah keluar nomor pidana dari Mahkamah Agung. Hanya perdata sampai sekarang belum keluar nomornya dari Mahkamah Agung. Hakimnya kita belum tahu siapa. Nah, ini nanti perlu kita tahu siapa hakimnya dan nomornya berapa. Nah, saya akan berkirim surat kepada KPK dan kepada KY untuk diawasi di Mahkamah Agung ya. Sesuai tadi usul di editorial pagi ini, supaya komisi judisial itu benar-benar diberikan wewenang. Inilah yang perlu saya sampaikan ya. Nah, jadi sebenarnya komisi judisial ini bisa bekerja, Pak. Data sudah lengkap semua. Bapak tinggal melihat. Memang saya setiap perkara uang 1 peser pun tidak pernah saya berikan kepada siapapun. Itu tabu bagi saya. Saya tidak mau. Baik jaksa, baik polisi maupun hakim, tidak ada. 1 rupiah pun tidak ada saya berikan dana. Karena ini perkara saya anggap ini adalah untuk mencari keadilan ya. Kita ingin lihat di negara ini ya. Dan ada orang, kasih 400 juta kepada jaksa, ada lagi calo dari Medan. Udah sini Pak, ini kita kasih kepada Mahkamah Agung. Saya tidak peduli itu. Dan saya pengen lihat nanti apa keputusan Mahkamah Agung tentang perkara nomor 146 dan perkara nomor 809. Ini uji coba di negara ini dalam menegakkan keadilan ya. Saya berterima kasih kepada Metro TV membuat editorial pada pagi hari ini, reformasi Mahkamah Agung. Nah, saya sangat setuju ya. Nah, sehingga dengan putusan hakim berdasarkan pasal 406 ya, itu KUHP, sehingga tuntutan jaksa 10 bulan,
karena sudah merekayasa ada kerugian 3 juta. Sebab kalau kerugian 2,5 juta sesuai dengan Perma Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 ini masuk dalam tipiring kalau di bawah 2,5 juta. Nah, sekarang laporan daripada yang melapor ke polisi pun tidak ada laporan kerusakan pagar. Tidak ada laporan kerugian 3 juta. Dari mana jaksa mendapatkan kerugian 3 juta? Dari mana jaksa mendapatkan pagar rusak? Nah, ini perlu kita jeli melihatnya ya. Nah, sehingga dengan kerugian 3 juta hakim pun tutup mata ya. Harusnya hakim kerugian apa? Pagar. Oke. Harusnya peninjauan lapangan. Ada nggak pagar yang rusak? Nggak ada ya. Kemudian gembok rusak. Cek. Lihat gemboknya. Rusak tidak? Ternyata gemboknya masih baik, tidak rusak. Walaupun saya buka waktu itu paksa, tapi gemboknya tidak rusak, masih bagus. Nah, jadi kerugian sama sekali tidak ada. Walaupun itu ada kerugian hanya gembok seharga Rp25.000 ya. Nah, kalau itu ternyata ini masuk dalam pasal 407. Hakim pun hanya hakim tunggal, tidak perlu buang-buang biaya 3 hakim mengadili. Oh, seolah-olah dibesar. Oh, ini begini. Oh, hebat sekali hakim. Nah, inilah kepada KY. Saya minta KY memonitor hakim Uli Purnama yang memimpinnya itu, dicek bagaimana Anda mengambil keputusan ini ya. Saksi ahli sudah mengatakan ini pengadilan sesat. Nah, kemudian komisi yudisial mengatakan oh ini sesuai dengan aturan, kami tidak berhak. Benar, Bapak tidak berhak mengatakan benar atau salah, tapi Bapak KY itu berhak melihat prosedurnya benar apa tidak. Itu loh ya. Walaupun ada di sini yang berdasarkan pasal 15 ya, melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya. Bukan saya tidak minta salah atau benar, tapi prosesnya itu bung, lihat baik apa tidak. Nah, ini kepada Komisi Yudisial nih, perlu di negara ini harus dikuatkan nih ya. Perhatian kepada siapa pimpinan Komisi Yudisial sekarang ini, tolong bila perlu mari kita bertemu, panggil saya ya. Apa sih masalahnya? Saya bisa jelaskan. Jadi jangan hanya di atas meja menjawab surat seperti ini itu ya kan. Ini saya nggak terima surat seperti ini karena data sudah saya berikan semua lengkap. Nah, jadi saya sangat setuju dengan editorial Metro TV pagi ini, reformasi Mahkamah Agung. Nah, sekarang bagaimana nanti Mahkamah Agung mengambil keputusan ini? Pidana nomor 809 pasal adalah rekayasa oleh jaksa. Nah, kemudian kerugian pun tidak ada. Nah, kita sudah buat kontra memori. Nah, masalahnya sekarang ya, seperti pengarahan daripada ketua pengadilan, ketua Kejati Banten, dibaca tidak oleh hakim, atau hanya memutuskan karena tadi ada penyuapan, udahlah putuskan aja. Karena yang punya tanah ini, yang memiliki tanah ini, karena dia sudah mafia tanah, dia berapapun kerugian dia siap membayar. Nah, ini hati-hati ya kepada Mahkamah Agung ya. Enggak apa-apa, silakan. Anda nanti mengambil keputusan itu berlawanan dengan hukum, silakan. Tapi kita tidak tinggal diam. Dan saya pun ya, misalnya putusan Mahkamah Agung penjara 6 bulan, saya jaksa yang saya penjarakan, bukan saya. Karena pasal dia saya masuk penjara. Nah, berarti kan jaksa yang harus tumbalnya, begitu loh. Ya, kita jangan main-main di negara ini ya. Saya di penjara karena ulah jaksa, berarti jaksanya yang harus masuk penjara, bukan saya. Sebab kalau tidak ditambah pasal tersebut, tidak ada penjara 6 bulan. Nah, begitu. Nah, ini kira-kira ya kepada Komisi Yudisial ya, supaya bekerjalah dengan baik ya. Jangan kalau ada ampohnya diterima laporan, kalau tidak ada udah jawab aja. Kita tidak bisa mengatakan salah atau benar. Saya tidak mengharapkan Anda mengatakan benar atau salah, tapi lihat prosesnya, benar atau tidak. Itu loh ya. Jadi Anda mengatakan 2 alasan di sini ya, tidak berhak mengatakan benar salah. Benar. Tapi prosesnya Anda lihat. Jangan duduk di atas meja saja, datanya lengkap saya berikan tuh. Ya. Ini Komisi Yudisial nih ya, peringatan kepada Komisi Yudisial karena pagi ini di editorial Metro TV itu disinggung. Nah, sekarang kepada Mahkamah Agung. Ya. Sebenarnya perkara perdata itu sudah lebih dulu masuk, Pak, dibanding
perkara pidana, ya. Nah, harusnya nomornya perkara itu perdata itu lebih dulu keluar daripada pidana, ya. Nah, saya nggak tahu nih bagaimana kerjanya di Mahkamah Agung, ya, menghadapi perkara. Nah, dan dua perkara ini pun Hakim Pengadilan Negeri Serang harusnya mereka sudah stop. Ini sudah masuk ranah perdata dengan objek yang sama, maka ini ditangguhkan. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, bagaimana nih Komisi Judisial? Harusnya Komisi Judisial, kenapa Anda meneruskan perkara? Ini ada dua perkara yang sama. Harusnya Komisi Judisial pergi dong ke Pengadilan Negeri Serang. Jangan hanya di Jakarta saja, ya. Pergi ke Pengadilan Negeri Serang. Ini Komisi Judisial nih harus bekerja dengan baik. Lihat, ada perma daripada Mahkamah Agung, ya, dan ada anjuran daripada Kejaksaan Agung. Kalau ada dua perkara dengan objek yang sama, pidana dan perdata, sebaiknya pidananya ditangguhkan, dihentikan. Ini tidak dilakukan oleh hakim. Nah, terus bagaimana? Dia kan ada abuse of power nih. Menyimpang dari wewenang, ya. Artinya tidak menghiraukan edaran Mahkamah Agung dan edaran Kejaksaan Agung. Nah, bagaimana ini hakim ini bisa dipercaya nih, ya? Nah, inilah di negara kita ini. Nah, harusnya ini dihentikan dulu pidananya. Maka lanjutlah perdata. Nah, seperti Kapolda Banten, saya sering sudah Kapolda Banten. Kapolda Banten memang benar, Pak. Ini dua perkara, pidana dan perdata. Sebaiknya selesaikan dulu perdatanya. Bagus, ya. Nggak apa-apa. Saya terima kasih kepada Kapolda Banten Pak Rudi, ya. Nah, anak buahnya mengatakan ini lanjutkan aja dulu Pak perdata. Nggak apa-apa, ya. Kita lihat perdatanya. Nah, sekarang ada dua nih perkara kepada Mahkamah Agung, ya. Satu pidana itu merubah pasal dan tidak ada kerugian. Lihatlah kontra memori. Nah, kemudian perkara perdata nomor 146, ini tanah yang sama dijual dua kali, ya. AJB tahun 1992 masih berlaku, muncul AJB tahun 2017 direkayasa oleh, ya, notaris Nina Farida dan juga Iskandar sebagai penjual. Nah, kemudian penjual wahli waris Haji Abdul Rosid, ya. Jadi tanah tersebut milik Haji Abdul Rosid. Nah, kemudian ahli warisnya adalah Rahman dan kawan-kawan dan Saifullah dan istrinya. Nah, tanah tersebut sudah dijual tahun 92 dengan AJB 504. Kemudian dijual kembali tahun 2017 dengan AJB 109. Nah, objek yang sama. Hanya luasnya memang dibikin berbeda 1400 karena dulu waktu AJB 504 belum diukur BPN, jadi 1200. Ternyata tanah tersebut 1400. Setelah diukur BPN 1400, dibuatlah AJB 1400. Ini permainan mafia semua nih. Jadi supaya seolah-olah tidak sama dengan AJB 504, ya, dengan AJB 109. Ini permainan daripada notaris. Nah, jadi kepada Mahkamah Agung, ya, ini juga nanti perkara perdata ini dilihat. Silakan lihat mana tanah AJB 504 dan mana tanah AJB 109 yang menghasilkan sertifikat 817. Nah, makanya Hakim Pengadilan Negeri Serang membenarkan AJB 504 itu sah dan saya sebagai pemilik tanah. Dan hakim tidak mengatakan uang prestasi. Ini adalah perbuatan melawan hukum. Karena tanah berpindah tangan kepada Cendra Surjanto, ya, dengan sertifikat HM 817. Makanya hakim mengatakan AJB 504 tetap berlaku. Kemudian memaksa supaya yang menjual tanah itu tersebut anak daripada ahli waris Haji Effendi membuat AJB baru. Nah, kemudian sertifikat 817 itu adalah tidak berkekuatan hukum. Nah, sekarang bagaimana di Mahkamah Agung nih? Tinggal Mahkamah Agung nih, bola panasnya di Mahkamah Agung nih. Apakah membela mafia tanah dengan AJB double atau membela kebenaran keputusan Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengatakan perbuatan melawan hukum bukan manifestasi?
Saya juga banyak pengacara itu. Ini wan prestasi Pak, adalah. Jadi kalau pengacara mah banyak yang memang tidak benar ya, banyak. Tapi ada juga yang benar. Nah kalau pengacara saya itu benar. Ini bukan wan prestasi, ini perbuatan melawan hukum. Dan buktinya menang di Pengadilan Negeri Serang ya. Nah inilah sekelumit. Jadi saya sangat setuju ya reformasi di Mahkamah Agung. Kita sangat prihatin dengan tertangkapnya 2 Mahkamah Agung ya. Mereka sudah punya gaji besar, fasilitas lengkap, segalanya ada, dijamin oleh negara. Kenapa masih berbuat seperti itu ya? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Walaupun satu orang berbuat, ini nama Mahkamah Agung itu tercoreng. Nah, kita minta nih kepada pimpinan yang terhormat Mahkamah Agung ya, jelilah melihat masalahnya. Dan tolong Pak Mahkamah Agung, perkara saya ini tolong dilihat dengan benar. Sebab kalau nanti putusan Mahkamah Agung menyimpang dari apa yang kita bicarakan, ya kita akan maju. Saya pasti laporkan ke DPR RI. Karena itulah benteng terakhir ya. Nah ini benteng terakhir. Nah tapi saya masih percaya dan yakin kepada pimpinan Mahkamah Agung pada saat ini ya, yang terhormat Mahkamah Agung masih bisa menyelesaikan ini. Semua data lengkap, kontra memori, bacalah kontra memori. Bila perlu Pak, kirim tim untuk survei ke lapangan, lihat ya. Misalnya tanah AJB 504 ini, cek di camat, masih berlaku enggak AJB ini? Camat bilang ini berlaku Pak. Lihat AJB 109, tanahnya yang mana? Tanah yang ini. Nah kalau tanah yang sama, berarti kan AJB yang lebih duluan ini yang berlaku. AJB yang baru ini ya harus dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Serang. Inilah saran saya kepada Ketua Mahkamah Agung dengan hormat ya, untuk jeli melihat masalah ini. Dan ini kita akan tetap Pak. Dan kalau ada nanti misalnya lagi masalah, kita akan sampaikan. Dan khusus kepada Komisi Yudisial, saya sangat sesalkan surat Anda ya, menjawab bahwa mengatakan benar atau salah itu adalah pengadilan. Benar. Tapi Anda harus lihat prosedurnya bagaimana. Sudah jelas kok menambah pasal, menambah kerugian. Harusnya Anda bekerja dari sana. Hakim, kenapa ini? Anda kok membenarkan pasal sekian? Kemudian yang paling lucu di Pengadilan Negeri Serang itu ya, pidana itu yang pimpinan Uli Purnama itu ya, itu tidak menghadirkan pelapor. Nah, jadi yang melaporkan ke polisi itu tidak dihadirkan. Kemudian bagaimana bisa membahas hukum yang baik kalau saksi pelapor tidak dihadirkan di pengadilan? Benar enggak dia punya tanah? Tidak dihadirkan ya. Kemudian saksi ahli yang mengatakan ya bahwa ini masuk hukum pidana juga tidak dihadirkan ya. Saksi ahli dari BPN pun yang mengatakan sertifikat tidak dihadirkan. Nah, 3 saksi tidak dihadirkan oleh jaksa atau majelis hakim. Apakah pengadilan itu masih bisa valid? Ya, pelapor tidak dihadirkan. Kemudian saksi ahli dari hukum pidana tidak dihadirkan. Saksi ahli yang mengatakan sertifikat sah tidak dihadirkan. Kenapa? Karena kalau itu dihadirkan patah semua. BPN itu pasti akan kelenger ya. Karena dia juga sudah berbuat salah. Ya, sudah mafia tanah ya. Nah, inilah yang perlu diawasi oleh Komisi Yudisial Pak. Jadi bukan menjawab, oh itu haknya mereka. Benar Pak, Bapak tidak berhak mengatakan salah atau benar. Enggak ada alasannya itu. Tapi Bapak Komisi Yudisial itu berhak melihat prosedurnya itu benar apa tidak. Itu loh Pak ya. Ini mohon maaf Pak, saya agak kenceng nih karena jawaban Bapak ini saya anggap ini benar-benar tidak manusiawi ya. Itu. Jadi ada lapor ke KY, kok jawabannya seperti ini. Nah, ini terserah. Kita siap bertemu Pak. Silakan. Kapan kita bertemu? Saya akan tantang Komisi Yudisial ya. Saya tantang. Saya siap kok dengan data lengkap ya. Makanya jangan coba-cobalah di negara ini untuk tidak menanggapi laporan yang kelihatannya di situ ada mutiara. Bapak harusnya begitu melihat, oh ini ada peradilan, ada pasal yang salah. Loh, ada nggak P19? Cek ke polisi, tidak ada. Oh, kenapa hakim bisa membenarkan? Jaksa kenapa? Jaksanya sendiri sudah kena
kode etik kok sudah dihukum oleh Kejaksaan Agung. Kok masa Bapak Komisi Yudisial itu berdiam diri, bahkan menjawab tidak punya hak untuk mengatakan benar atau salah. Nah ini tamparan kepada Komisi Yudisial ya. Jadi kepada siapapun yang berhubungan dengan Komisi Yudisial, mari kita jeli melihat Pak. Kalau memang ya hilangkan aja lembaga tersebut, buat apa? Kalau tidak bisa membantu masyarakat, kepada Bapak Presiden hilangkan lembaga tersebut ya. Nah pengadilan tinggi juga di negara ini pernah saya suruhkan. Kalau pengadilan tinggi itu tidak benar, udah tidak perlu stop, nggak usah pakai pengadilan tinggi lah, cukup pengadilan negeri saja, langsung ke Mahkamah Agung. Ngapain kita mengeluarkan biaya banyak-banyak? Toh keputusan mereka juga adalah amburadul ya. Nah ini, jadi demikianlah sekelumit ya saya komentari masalah reformasi Mahkamah Agung dan khususnya untuk mengembalikan Komisi Yudisial karena berhubungan langsung dengan saya sendiri ya. Jadi demikianlah kepada semua pemirsa ya, marilah kita untuk menegakkan kebenaran, jangan takut Pak. Dan saya tidak ada mengeluarkan biaya 1 peser pun sejak pengadilan ini dibuka sudah 3 tahun, dan itu memang adalah kamus saya tabu memberikan uang. Nah mungkin karena itu mungkin dikalahkan ya terserah. Tapi kita tetap membawa kebenaran ya. Sampai di mana? Nanti di Mahkamah Agung kita lihat keputusannya kayak apa ya. Kita masih menunggu ini. Mudah-mudahan dalam waktu cepat sudah putus oleh Mahkamah Agung ya. Kami sangat menunggu Pak. Jadi keadilan di negara ini perlu diterapkan dengan baik. Jadi 2 perkara saya masih dalam kasasi. Perkara 1146 perdata itu belum keluar nomor registrasi daripada Mahkamah Agung. Nah sedangkan perkara 809 nah itu sudah keluar surat dari Mahkamah Agung ya. Itu pemberitahuan bahwa sudah diberikan registrasi. Nah demikianlah sekelumit komentar kita masalah pagi ini, yaitu masalah reformasi Mahkamah Agung dengan menguatkan Komisi Yudisial. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada masyarakat Indonesia, kita tidak perlu takut, bisa kita sampaikan apa yang terjadi di dalam pengadilan ya. Jadi jangan sampai terjadi industri hukum seperti yang dibilang oleh Menko Polhukam ya, Pak Mahfud MD. Nah, industri hukum itu apabila jaksa, hakim, polisi berkolaborasi, maka keadilan tidak akan pernah tercapai ya. Dan pengadilan tinggi pun karena tidak punya dosa ya, mereka enak saja, Pak langsung aja ke Mahkamah Agung. Jadi walaupun putusan dia menurut dia itu memang nggak benar, tapi diputuskan, dia menjawab masih ada Mahkamah Agung Pak. Nah itulah di negara ini. Jadi mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melihat kedua perkara yang asli. Dan saya kirimkan surat juga ke KPK dan juga ke KY untuk mengawasi kedua perkara tersebut ya. Kita akan coba uji dulu ya bagaimana kerja KPK. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.